Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita melanjutkan bacaan kita dari ayat 179 surah Al-Baqarah juz kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Dua ayat. Walakum fil qasasi Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab idgham bi gunnah, tanwin bertemu ya, hayatuyya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairal wasiyatu di sini tanwin ketemu dengan hamzah wasal, ya, maka tanwinnya dirubah menjadi nun, khairani. Khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Walakum fil qisasil qisasi hayat ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Walakum fil qisasi hayatun Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun.
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين حقا على المتقين. Jadi tidak berdengung haqqan ala al-muttaqin. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Ya, saya mendengarnya takun. تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف
حقا على المتقين ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ولكم بالقصاص آيات يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Saya mengulangi sekali lagi sambil mengoreksi ada beberapa yang bacaannya kita tidak langsung koreksi tadi karena ada beberapa ya kendala ketika kita mengoreksi langsung ya biasanya susah nyambung ya. Tambah susah saya, tambah sering salah. Jadi pada ayat yang pertama tadi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Yang pertama walakum fi ya di sini tidak boleh didengungkan ya, jadi dia izhar syafawi ya, mim sukun ketemu dengan selain ba dan mim, maka walakum fi langsung walakum fi, memang enak sekali terasa walakum ya, walakum fil qisasi hayat ya, begitu juga al-qisas sad ya, bedakan dengan sa kisas ya, qisas sa tidak juga dimonyongkan qisas ya, qisas nah. Walakum fil qisasi hayah. Kalau kita berhenti pada hayatun hayah ya, tadi ada yang membaca hayat ya, jadi kalau kita berhenti pada ta marbuta itu kembali kepada asalnya yaitu ha ya, hayah ya, kalau disambung walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun ya, di sini pada akhir ya tattaqun. Tadi saya mendengarkan ya tattaqun ya, jadi tidak tebal taknya ta ya, tattaqun ya, begitu juga ada yang saya tegur tadi ya tapo ya, tak ya, tak ya, tidak tat ya, jadi masuk ke ta langsung tattaqun. Kemudian ayat berikutnya
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. Ya, kalau kita berhenti, ya kita berhenti pada iwad, ya iwadan lis-sukun, litanwin, maaf, iwadan litanwin, ya jadi pengganti tanwin khaira, ya. Nah, tapi kalau disambung maka ketemu dua yang disukun, ya iltiqa'is sakinain, yaitu sukunnya tanwin khairan, ya khairan, karena asalnya seperti itu khairan. Nah, kemudian wasilah, karena hamzanya hamzah wasal. Nah, kalau dia disambung dengan ayat sebelumnya maka dia tidak terbaca hamzahnya. Tapi ketika kita berhenti in taraka khaira, kalau disambung in taraka khairanil wasiyah. Nah, dari sini bisa langsung disambung saja al-wasiyatu lil walidain. Jadi al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin, ya wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, ya haqqan 'alal muttaqin. Di sini izhar, ya izhar halqi, ya tanwin bertemu dengan ain, ya jadi ain itu huruf izhar, ya haqqan ala, jadi tidak berdengung haqqan ala, jadi diperjelas saja tanwinnya, nunnya haqqan alal muttaqin. Masih bisa satu kali, ya silakan. Walakum fil qisas. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Masih ada 3 menit atau 2 menit ya. Jadi pada ayat walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Jadi bagi kalian pada qisas itu, ya, jadi ada kehidupan. Jadi padahal yang dimaksud qisas itu adalah hukuman bagi pembunuh, ya. Jadi di sini disebutkan walakum fil qisasi, dan pada kalian pada hukum qisas itu ada kehidupan. Kenapa disebut ada kehidupan? Padahal jelas-jelas qisas itu pembunuhan. Jadi hukuman bagi pembunuhan yang disengaja itu adalah qisas, kecuali kalau dia mendapatkan ampunan, ya maaf dari keluarga korban, maka dia tidak diqisas tapi membayar denda dia, ya sebesar 100 ekor unta. Nah, di sini hikmah yang dimaksudkan dari lakum fil qisasi hayah, ya bagi kamu atau bagi kalian pada qisas itu ada kehidupan, bahwa ketika orang mengingat, ya kalau saya membunuh saya juga pasti dibunuh, jadi untuk apa saya membunuh kok, ya saya juga harus mati gitu. Jadi itulah yang disingkat, makanya hukuman qisas itu tidak disembunyikan,
ya, diperlihatkan ya di hadapan umum. Jadi kalau di Madinah ya memang hari Kamis itu ada pengumuman ya, ada pengumuman bahwa besok di hari Jumat ada qisas, ada had di depan mahkamah ya, depan mahkamah itu ya depan Masjid Nabawi. Nah ini itu disaksikan semua orang yang hadir ya salat Jumat. Jadi kalau yang mau menyaksikan itu ya bisa menyaksikan kepala itu terlepas dari leher atau tangan terlepas dari ya tangan. Kalau yang had pencuri misalnya, ya dia had pembunuhan itu kita lihat ya bagaimana kepala itu tergeletak kemudian dimasukkan. Nah, itu tujuannya adalah untuk memberikan efek jerah ya atau rasa takut kepada orang yang ingin membunuh ya. Nah kalau di kita karena hukumannya terlalu ringan ya, maka kita melihat ya bagaimana mudahnya orang membunuh ya hanya karena masalah kecil, bahkan terkadang tidak masuk akal ya kalau hanya karena disenggol sedikit ya tiba-tiba ya membuat dia marah dan menyebabkan membunuh lawannya atau membunuh orang yang menyenggolnya. Itu karena memang jarang juga dijelaskan tentang jinayah ya di masyarakat umum, sehingga masih banyak orang yang belum tahu hukuman perbuatan pidana itu dalam Islam. Karena semua ya yang di tubuh kita ini punya nilai ya, punya nilai. Jadi gigi ini, satu gigi itu nilainya 2 ekor unta. 1 jari 5 ekor unta. Jadi merusak dengan sengaja, penganiayaan ya dengan sengaja merusakkan, menghilangkan fungsi anggota tubuh ya itu bisa 100 ekor unta. Jadi anggota badan yang berpasangan misalnya tangan 2, kalau dihilangkan 1 ya atau tidak hilang tapi fungsinya tidak bisa lagi ya, tidak bisa menggenggam misalnya, itu karena penganiayaan, maka ini bisa dihukum dengan 50 ekor unta ya, 50 ekor unta. Kalau dua-duanya tidak berfungsi, meskipun tidak hilang ya, tidak hilang, dia tetap utuh, ada tangannya tapi tidak bisa berfungsi, maka ini dihukum dengan hukuman diyah kamilah ya, denda sempurna, yaitu 100 ekor unta. Mata ya, 2 mata berpasangan ini kalau satu misalnya dia tidak dihilangkan tapi dia merusak fungsi mata, tidak bisa melihat, maka 50 ekor unta. Jadi kita tidak boleh main-main ya. Kalau orang tahu itu dan hukuman itu diberlakukan, insya Allah tidak akan terjadi yang seperti yang banyak kita saksikan. Bagaimana orang dengan mudah merusakkan anggota tubuh orang lain. Nah, kemudian kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Ya, tadi ada yang membaca ahadukum ya. Jadi diwajibkan atas kalian apabila ya kematian itu datang kepada salah seorang di antara kamu. Nah, jadi maksudnya ya, makanya kalau diganti ahadukum berarti orang itu yang mendatangi kematian. Ya, kalau di sini al-mautu ya, makanya di al-mautu ya ini kematian itu datang mendatangi seseorang. Jadi kematian itu ya dalam hadis disebutkan berkejaran dengan rezeki ya, dan tidak pernah kematian itu mendahului rezeki. Ya, selamanya rezeki duluan masuk, duluan tiba ya, nanti habis itu baru datang kematian. Jadi kenapa dia meninggal? Ya sudah sampai ajalnya, rezekinya sudah habis. Jadi kalau rezekinya tinggal tetesan-tetesan infus ya, berhenti itu, habis. Nah, jadi intaraka khaira, apabila dia meninggalkan harta, khaira yang dimaksud ini harta, al-wasiyah, maka adalah dia berwasiat lil walidaini ya, untuk kedua orang tuanya, wal aqrabin, dan kerabatnya, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf
haqqan 'alal muttaqin. Ya, itu adalah hak atas orang-orang yang bertakwa. Nah, kenapa di sini disebutkan bil ma'ruf? Karena ada juga orang yang berpesan dengan pesan yang tidak ma'ruf, ya, pesan yang tidak ma'ruf. Jadi kalau ada yang berpesan, makanya dalam ayat berikutnya, faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Ya, siapa yang mendengarkan wasiat itu lalu dia merubah wasiat ini, maka dosanya ditanggung orang yang merubahnya. Kalau wasiat itu hak, ya, wasiat itu benar. Tapi kalau wasiatnya bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan perintah Rasulullah, tidak boleh diikuti, maka boleh dirubah. Ya, yang tidak boleh itu adalah sesuatu yang yang tidak bertentangan. Nah, seperti misalnya yang bertentangan wasiat, dia sebenarnya ahli waris, ya, ahli waris. Tapi dia mengatakan warisan ini jangan diberikan kepada si anu, ya, nah, itu tidak benar, ya. Jadi engkau anak nadik napuji ki, ya. Kalau dia mengatakan nanti kalau saya meninggal jangan bagikan itu, ya, yang begini mengundang masalah nih, ya. Kalau tidak diberikan maka dia ambil sendiri. Ya, diambil sendiri, dibagikan saja terkadang tidak terima, ya, pembagian, apalagi kalau memang sudah dicoret. Nah, berbeda kalau dia memang berbeda agama, misalnya si bapak muslim, anaknya pindah agama, itu tidak saling mewarisi. Nah, ya itu yang bisa kita jelaskan, ya. Mohon maaf lebih 5 menit, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.